Hey guys, apa kabar nih? Thanks ya buat kalian yang udah nonton konten gue. And semoga kalian suka. Dan lu pernah kepikiran nggak? Di dunia bisnis yang super kompetitif kayak gini, ada satu hal yang sebenarnya nggak boleh hilang, yaitu integritas. Yap, integritas itu kayak nyawa buat bisnis cuy. Kalau hilang, ya udah, hancur berantakan. Bisa sih sukses sebentar, tapi ujung-ujungnya ya tamat. Dan pernah nggak lu dengar tentang perusahaan yang dulunya dijuluki raksasa bisnis, tapi tiba-tiba ambruk secepat meteor jatuh cuy. Nah ini dia Enron Corporation yang skandalnya aji banget cuy. Perusahaan ini sebelumnya dilulukan sebagai inovasi masa depan, tapi ternyata di balik layar penuh dengan kebohongan dan trik licik sampai menipu dunia. Gimana caranya nih cuy? Satu perusahaan bisa nipu dunia selama bertahun-tahun sebelum akhirnya kejeblos ke jurang kehancuran. Oke, gue bakal bahas dan tonton terus konten gue. Kita gas. Enron adalah perusahaan energi yang didirikan pada tahun 1985 setelah merger dua perusahaan gas alam, Houston Natural Gas dan Internorth. Dalam beberapa tahun cuy, mereka berkembang pesat, masuk ke berbagai sektor seperti listrik, broadband, hingga perdagangan energi. Dan mereka menciptakan sistem perdagangan energi yang memungkinkan perusahaan lain membeli dan menjual listrik layaknya saham cuy. Dengan konsep ini, Enron dianggap sebagai pelopor di industri energi modern. Pada saat itu tuh mind blowing banget konsep si Enron ini cuy. Makanya keberhasilan inovasi ini membuat Enron semakin disukai investor. Sahamnya naik terus cuy. Dan mereka dianggap sebagai perusahaan masa depan sampai-sampai Enron masuk daftar Fortune 500 dan bahkan menduduki peringkat ke-7 sebagai perusahaan terbesar di Amerika. Box banget kan? Tapi kalau dipikir-pikir, kok bisa ya mereka tumbuh secepat itu? Kayak keajaiban finansial yang terlalu indah buat jadi kenyataan. Dan bener aja cuy, di balik laporan keuangan yang terlihat kinclong, ada lubang besar yang lama-lama gak bisa ditutup lagi. Soalnya mereka lebih fokus bikin angka-angka bagus di laporan keuangan ketimbang ngebangun bisnis yang benar-benar menghasilkan. Kayak anak sekolah tuh cuy, yang lebih jago nyontek daripada belajar beneran. Gimana enggak? Mereka pakai teknik akuntansi yang bikin setiap proyek mereka terlihat sukses, meskipun aslinya baru ide di atas kertas cuy. Dan gue kenalin nih, bos-bosnya Enron cuy. Di sana ada Kenneth Lay, si bapak segala tipu-tipu, dan Jeff Skilling, si otaknya manipulasi finansial. Mereka bukan sekadar CEO biasa cuy. Mereka ini mastermind yang bisa ngejual mimpi ke seluruh dunia. Kenneth Lay adalah pendiri Enron. Dia pintar ngejual visi besar cuy, bikin investor kepincut, dan berhasil menciptakan ilusi kalau Enron adalah perusahaan paling inovatif di dunia. Nah si Kenneth Lay ini kayak motivator bisnis yang selalu bilang kita pasti sukses, sambil nutupin kenyataan bahwa bisnisnya ya penuh lubang. Nah kalau si Kenneth Lay tadi jagonya menjual mimpi, sementara Jeff Skilling ini dalangnya manipulasi finansial cuy. Dia memperkenalkan metode akuntansi mark to market. Singkatnya, mereka bisa ngaku cuan dari proyek yang bahkan belum jadi cuy. Bayangin nih, lu baru buka warung, baru ngeset meja sama bangku, tapi udah ngitung profit miliaran. Gokil kan? Tapi jelas, itu cuma angka-angka manipulatif. Intinya ya ngejual mimpi lah. Nah dengan trik ini, Enron bisa terlihat terus untung di laporan keuangan cuy. Mereka ngegabungin angka biar saham naik dan para investor makin percaya. Tapi sebenarnya ya nggak ada duitnya. Yang ada cuma angka di atas kertas doang cuy. Dan nggak cuma itu. Mereka juga punya Andrew Fastow. Dia ini seorang CFO alias bendahara di balik layar. Dialah yang nyusun skema perusahaan-perusahaan bayangan buat nutupin utang Enron. Jadi gini, ibarat lu punya utang 100 juta. Tapi lu bikin rekening palsu biar kelihatan kaya. Pinter sih, dan pinter banget. Tapi ya tetap aja ilegal. Nah pertanyaannya, gimana caranya Enron bisa nutupin utang mereka? Gampang cuy. Mereka bikin perusahaan-perusahaan palsu alias Special Purpose Entities atau gua singkat SPE. SPE ini semacam kantong ajaib buat buang utang biar nggak kelihatan di laporan keuangan. Nah jadi investor tuh cuma lihat angka yang bagus-bagus doang cuy. Nah Enron bakal jual aset atau kontrak bisnis ke SPE ini. Triknya, mereka nulis harga jauh lebih tinggi cuy dari nilai aslinya. Jadi di atas kertas, Enron kelihatan cuan, padahal itu cuma perpindahan uang di lingkaran yang sama.
bener-bener ya kayak main sulap keuangan cuy. Atau gini nih analoginya, lu punya warung kopi kecil, tapi lu pengen kelihatan sukses gede di mata orang. Nah, lu bikin warung bayangan alias toko fiktif di sebelah yang sebenarnya juga punya lu. Nah, terus lu jual mesin kopi lu ke warung bayangan ini dengan harga 10 kali lipat dari harga aslinya. Nah, di pembukuan warung utama, lu masukin transaksi ini seolah-olah lu baru aja dapat cuan gede dari ngejual mesin kopi itu cuy. Padahal, duitnya tetap muter-muter di kantong lu sendiri. Warung bayangan ini tuh nggak beneran beli dengan uang beneran cuy. Mereka cuma pura-pura bayar, tapi karena pembukuannya kelihatan untung, orang luar ya bakal mikir, gelo, bisnis ini meledak cuy, cuannya gede banget. Nah, si Indro Fastu, si CFO jenius ini, dia yang nge-share semua skema ini. Dia bikin ratusan SPI buat nutupin kerugian Enron. Nah, sementara dia sendiri dapat keuntungan pribadi dari transaksi ini cuy. Pokoknya, kalau ada uang yang hilang, ya kemungkinan besar itu masuk ke kantong orang dalam. Nah, sementara investor, mereka akan santai aja karena keuangan Enron kan masih kelihatan solid. Padahal ya itu semua cuma angka bohong. Nah, lama-lama makin banyak utang yang dikumpulin ya makin susah nutupin tipu-tipu ini. Sampai akhirnya ya meledak. Skandal ini kebuka dan jadi bencana besar cuy. Nah, di tahun 2001, investigasi dari otoritas keuangan mulai ngebongkar semua kebohongan Enron. Investor panik. Harga saham yang tadinya $90 anjlok jadi $0,26. Perusahaan yang katanya terlalu besar buat gagal tuh cuy, ternyata nggak lebih dari rumah kartu yang roboh kena angin kenceng. Ya, akibatnya bukan cuma bos-bosnya yang kena dampak cuy, tapi juga ribuan karyawan yang tiba-tiba kehilangan pekerjaan dan dana pensiun mereka ikut ludes. Kebayang nggak? Lu udah kerja bertahun-tahun, berharap pensiun nyaman, ternyata duitnya ngilang gitu aja. Dan gak cuma itu, skandal ini juga bikin dunia keuangan ketar-ketir. Pemerintah terpaksa turun tangan, dan kepercayaan publik terhadap Wall Street makin hancur. Enron jadi simbol keserakahan korporat yang akhirnya berujung ke kehancuran total. Setelah semua drama finansialnya terungkap, para dalang Enron akhirnya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tapi lu pikir mereka akan kena hukum setimpal? Kita lihat aja. Jeff Skilling, sang otak di balik skema tipu-tipu ini, dia ketangkap pada 19 Februari 2004 dan dijatuhi hukuman 24 tahun 4 bulan penjara. Tapi berkat sistem hukum yang baik hati ke orang kaya, dia berhasil keluar lebih cepat setelah cuma 12 tahun di penjara, ya alias setengah hukumannya doang cuy. Terus ada Andrew Fastu, si CFO yang jagonya nyembunyiin utang, dia ditangkap 31 Oktober 2002 dan dia dihukum 6 tahun penjara. Dan ini udah termasuk diskon karena dia bangun investigasi. Jadi ya yang bikin skema dihukum lebih ringan daripada yang ngejalanin. Pokoknya nice deh Amerika. Nah, kalau si Kenneth Lay, pendiri Enron, nasibnya beda lagi. Sebelum dia sempat masuk penjara, dia meninggal karena serangan jantung di tahun 2006. Ya ada yang bilang karma cuy. Nah, sementara karyawan dan investor ya habis manis pensiun melayang. Pas Enron bangkrut, lebih dari 20.000 karyawan kehilangan pekerjaan. Dan yang lebih nyakitin cuy, dana pensiun mereka yang udah mereka kumpulin bertahun-tahun ya ludes dalam semalam. Gaji hilang, masa depan pun ya ikut tenggelam. Awalnya dana pensiun karyawannya ada sekitar $2 miliar cuy, tapi pas Enron bangkrut itu semua menguap. Nah, artinya banyak karyawan yang udah kerja bertahun-tahun buat masa depan mereka akhirnya harus mulai dari nol lagi. Sementara bos-bosnya Enron ya masih nikmatin sisa kekayaan mereka. Nah, skandal Enron ini bukan cuma bikin ribuan orang rugi cuy, tapi juga mengguncang dunia bisnis. Bahkan Wall Street pun juga jadi lebih bergejolak. Investor jadi takut semua saham bisa tiba-tiba ambruk tanpa peringatan. Nah, semua jadi agak paranoid dan pasar saham jadi lebih rawan guncangan. Nah, karena kasus ini, akhirnya pemerintah Amerika sadar kalau regulasi keuangan mereka tuh bocor banget. Makanya muncul aturan baru buat mencegah kejadian kayak gini keulang lagi cuy. Tahun 2002, Kongres Amerika mengesahkan Sarbanes-Oxley Act atau gue singkat SOX. Ini adalah undang-undang yang bikin perusahaan wajib lebih transparan dalam laporan keuangan mereka. Nah, sekarang nggak bisa lagi tuh cuy. Perusahaan seenaknya bikin angka bohongan kayak Enron. Nah, terus gara-gara si Enron Corporation ini, perusahaan akuntansi juga kena dampaknya cuy. Arthur Andersen, salah satu firma akuntansi terbesar dunia, hancur lebur. Karena ketahuan ngebantu Enron nutupin laporan keuangan mereka. Jadi ya bukan cuma Enron yang tumbang, banyak perusahaan lain juga yang kena getahnya cuy.
Nah, segitu dulu ya cerita tentang skandal finansial terbesar abad ini. Enron ini bukti kalau keserakahan bisa bikin perusahaan yang kelihatan keren pun juga akhirnya ambruk. Jadi kalau lu lihat perusahaan yang kayaknya selalu sukses tanpa celah, coba pikir lagi deh, beneran jago atau ya jago nipu. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah ya. Dan kalau lu pernah dengar skandal bisnis lain yang lebih parah dari Enron, komen gua ya. Oke, see you di next video, bye.